Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pertama-tama saya ingin memberitahukan bahwa hari ini bersama dengan kita juga sedang berlangsung ijtima Majelis Ansarullah Kanada dan Burkina Faso, dan mereka juga hari ini bergabung secara langsung di sini. Dalam Jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam, yaitu Jemaat Ahmadiyah, Anda, yaitu para Ansar, adalah orang-orang yang dari segi usia, pemikiran, dan pengalaman telah mencapai usia kedewasaan yang sempurna. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Anda seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi jemaat. Maka renungkanlah, apakah Anda adalah teladan yang telah mencapai standar sejati baiat atau sedang berusaha mencapainya? Jika tidak, maka ini adalah hal yang sangat perlu difikirkan, karena dengan melihat teladan Anda lah generasi selanjutnya harus memperbaiki diri mereka atau melihat kelemahan-kelemahan mereka. Maka ini adalah tanggung jawab yang sangat besar yang ada pada Ansar, dan syarat dasarnya adalah takwa. Jika kita memiliki ketakwaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang terhindar dari banyak keburukan, dan juga akan menjadi orang yang menunaikan hak baiat ini yang telah kita ikrarkan setelah terhubung dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hanya jika demikian, kita akan menjadi orang-orang yang menepati ikrar kita. Mengenai takwa, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, tempuhlah ketakwaan. Takwa adalah akar dari segala sesuatu. Makna takwa adalah menghindari setiap dosa yang halus dan rinci. Takwa yaitu dalam perkara yang di dalamnya terdapat keraguan akan adanya keburukan, seseorang tidak melakukannya. Beliau bersabda bahwa perumpamaan hati adalah seperti sungai besar yang darinya mengalir sungai-sungai kecil. Dari sungai hati juga mengalir sungai-sungai kecil, misalnya lidah, dan demikian juga anggota-anggota tubuh lainnya. Jika air sungai kecil rusak dan kotor serta keruh, maka dapat diperkirakan bahwa air sungai besar juga akan rusak. Karena itu, jika Anda melihat seseorang yang lidahnya atau tangan dan kakinya serta lain-lainnya dari anggota tubuhnya ada yang najis, maka fahamilah bahwa hatinya juga demikian, yaitu tidak bisa menjadi suci. Maka inilah standar takwa yang harus kita letakkan di hadapan kita. Dan ketika kita meletakkan standar ini di hadapan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menepati ikrar baiat kita dan akan menjadi orang-orang yang berusaha mengamalkannya. Karena itu, kita harus melihat sampai sejauh mana kita berusaha meraihnya, dan ketika kita melakukan ini, maka kita sebagaimana yang telah saya katakan akan menjadi teladan atau model bagi orang lain. Hadrat Masih Maud alaihi salam
telah mengambil baiat dari kita yang di dalamnya terdapat banyak syarat-syarat, yang diantaranya syarat pertama dan terbesar adalah menghindari syirik. Syirik adalah suatu hal yang terkadang syaitan menimbulkannya dalam hati kita melalui jalan-jalan yang bahkan kita tidak menyadarinya. Maka dengan cermat harus kita periksa bahwa kita dalam bentuk apapun jangan sampai terjerat dalam syirik jenis apapun. Hadrat Masih Maud alaihi salam telah bersabda, tauhid bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan mulut, sementara dalam hati terkumpul ribuan berhala, melainkan orang yang memberikan keagungan seperti keagungan Allah kepada kedudukan, tipu daya, penipuan, dan siasat dirinya, atau yang menaruh kepercayaan kepada seseorang padahal seharusnya ditaruh kepada Allah Ta'ala, atau yang memberikan keagungan kepada nafsunya padahal seharusnya diberikan kepada Allah Ta'ala. Dalam semua keadaan ini, dia adalah penyembah berhala di sisi Allah Ta'ala. Berhala bukan hanya yang dibuat dari emas atau perak atau kuningan atau batu dan sebagainya yang kemudian dipercayai, melainkan setiap benda atau perkataan atau perbuatan yang diberikan keagungan yang merupakan hak Allah Ta'ala, itu adalah berhala di mata Allah Ta'ala. Maka inilah definisi syirik yang halus yang harus senantiasa kita letakkan di hadapan kita dan harus kita renungkan. Di dunia zaman sekarang ini, dengan terlarut dalam lingkungannya dan tenggelam dalam pemikiran-pemikiran duniawi, kita melakukan banyak hal yang disebut syirik tersembunyi. Maka setiap Ahmadi pada umumnya dan setiap Ansar pada khususnya perlu memberikan perhatian, karena usia mereka adalah usia di mana seiring bertambahnya usia mereka sedang memasuki bagian akhir dari usia mereka, yang setelah itu hanyalah alam berikutnya. Oleh karena itu, selalu renungkanlah, apakah kita bersih dari segala jenis syirik tersembunyi? Apakah setiap perbuatan dan tindakan kita sesuai dengan ridho Allah Ta'ala? Apakah setiap perbuatan kita berjalan di atas takwa? Maka inilah hal mendasar yang harus selalu kita letakkan di hadapan kita. Kemudian beliau juga bersabda kepada mereka yang berbaiat bahwa harus menghindari dusta. Dusta adalah suatu keburukan yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fajtanibu ar-rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur." Yaitu hindarkanlah diri Anda dari kekotoran berhala-berhala dan hindarkanlah perkataan dusta. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 hal yang jika ditemukan pada seseorang, maka dia adalah munafik murni. Dan jika pada dirinya terdapat satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya, barulah dia bersih dari kemunafikan. Keempat hal tersebut adalah, pertama, ketika dia berbicara, maka dia menggunakan kebohongan, yaitu dalam pembicaraannya dia mencampurkan kedustaan. Ketika dia membuat perjanjian, maka dia melakukan pengkhianatan. Banyak orang hendaknya mengevaluasi diri bahwa kita membuat berapa banyak perjanjian dan kemudian tidak melaksanakannya. Perkara-perkara hukum sedang berjalan. Ketiga, ketika dia berjanji, maka dia mengingkari janji. Ini juga termasuk jenis kebohongan. Pertama adalah perjanjian yang sudah disebutkan yang merupakan perjanjian tertulis, bisnis yang terjadi dalam perdagangan atau dalam beberapa urusan lainnya. Dan ada beberapa janji yang dibuat manusia yang tampaknya sepele, tetapi sangat penting. Keduanya merupakan hal-hal yang membawa kepada kemunafikan. Kemudian beliau bersabda bahwa ketika dia bertengkar, maka dia menggunakan makian dan cercaan. Inilah poin keempat. Semua hal ini berkaitan dengan kebohongan. Hanya manusia yang berbohong sajalah yang melakukan tindakan semacam ini. Oleh karena itu, kita harus mencari kebenaran dalam hal yang paling halus sekalipun. Kita harus mencari kebenaran dalam bentuk yang paling halus sekalipun. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebenaran membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan membimbing kepada surga. Jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan mengantarkan ke neraka.
Hadrat Masih Maud alaihissalam juga bersabda bahwa Al-Quran suci telah menjadikan kebohongan sebagai suatu kenajisan dan kejijikan, sebagaimana yang telah difirmankan dalam ayat yang baru saja saya bacakan, bahwa fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Lihatlah, di sini kebohongan disejarkan dengan berhala, dan pada hakikatnya kebohongan juga merupakan berhala. Jika tidak, mengapa seseorang meninggalkan kebenaran dan pergi ke arah lain? Sebagaimana di bawah berhala tidak ada kenyataan apapun, demikian juga di bawah kebohongan tidak ada apapun selain kepalsuan belaka. Kepercayaan terhadap orang-orang yang berbohong menjadi sangat berkurang, hingga jika mereka mengatakan kebenaran pun, tetap saja timbul kekhawatiran bahwa di dalamnya juga ada campuran kebohongan. Jika orang-orang yang berbohong ingin agar kebohongan mereka berkurang, maka hal itu tidak akan hilang dengan cepat. Mereka harus melakukan kerja keras dalam waktu yang lama, barulah kemudian terbentuklah kebiasaan berkata benar dan harus bekerja keras sekali. Maka mengenai orang-orang yang memiliki kebiasaan berbohong, beliau bersabda bahwa jika mereka kadang-kadang juga mengatakan hal yang benar, orang-orang tetap menganggapnya sebagai kebohongan. Oleh karena itu, seorang Ahmadi, seorang mukmin yang telah berbaiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, bahwa sejauh mana kita harus membenci kebohongan, karena hal ini membawa kita mendekati syirik. Kemudian sambil menarik perhatian untuk menjauhi berbagai keburukan, beliau alaihissalam bersabda bahwa barulah Anda akan terhitung sebagai orang yang benar-benar melakukan baiat ketika Anda menjauhi keburukan-keburukan, dan di antara keburukan itu adalah zina. Mengenai hal ini, apa definisi zina? Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa janganlah mendekati zina, yaitu jauhilah acara-acara yang darinya dapat timbul fikiran dalam hati, dan janganlah kalian memilih jalan-jalan yang darinya ada kekhawatiran terjadinya dosa ini. Orang yang berzina, dia membawa keburukan sampai ke batas akhir. Jalan zina sangat buruk, yaitu menghalangi dari tujuan yang dimaksud dan sangat berbahaya bagi tempat tujuan akhir kalian. Maka ini adalah satu standar yang harus dicapai oleh seorang Ansar. Karena jika di dalam diri kita ada keburukan apapun, di dalam diri orang-orang yang telah mencapai usia Ansar ada keburukan apapun, maka di generasi selanjutnya pun keburukan-keburukan akan terus bermunculan. Maka Ansar memiliki tanggung jawab yang sangat besar, bahwa meskipun setelah mencapai suatu usia memang pikiran-pikiran seperti itu tidak muncul, tetapi Ansar yang berusia antara 40 hingga 60 tahun terkadang terlibat dalam keburukan-keburukan tertentu. Oleh karena itu mereka harus memperhatikan keadaan diri mereka, dan beliau bersabda bahwa jauhilah hal-hal yang darinya dapat timbul fikiran. Dan dewasa ini banyak sekali keluhan yang datang, keluhan-keluhan dari para istri, bahwa mereka yang telah mencapai usia Ansar, tetapi menonton program-program yang keliru di televisi atau di internet, yang mengarahkan kepada keburukan, yang merupakan suatu bentuk zina juga. Maka setiap orang harus berusaha menjauhi hal ini juga. Jika 5 atau 10% saja di antara kita ada orang-orang seperti itu, maka itu juga merupakan proporsi yang sangat berbahaya yang harus kita hindari. Demikian juga untuk menjauhi pandangan yang buruk. Beliau bersabda bahwa harus menjauhi pandangan yang buruk juga. Ini juga merupakan syarat bagi Anda untuk menjadi Ahmadi. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Al-Quran yang mulia telah mengambil pendekatan yang sangat baik dengan memberikan ajaran sesuai keadaan, dengan mempertimbangkan tuntutan fitrah dan kelemahan manusia. Beliau bersabda, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, itulah yang lebih suci bagi mereka. Furuj tidak hanya berarti kemaluan, tetapi setiap lubang termasuk telinga dan sebagainya. Dan dalam hal ini telah dilarang untuk mendengarkan lagu-lagu dari wanita yang bukan mahram dan sebagainya. Kemudian ingatlah bahwa ribuan orang yang mendengarkan lagu-lagu yang salah, dari ribuan pengalaman telah terbukti bahwa hal-hal yang Allah larang pada akhirnya manusia harus menjauhkannya juga. Jika tidak menjauh, maka akan terjerat dalam keburukan. Maka sangat perlu untuk merenungkan dan memahami hal ini dengan seksama, karena teladan kita itulah yang akan tertanam pada generasi selanjutnya. Kemudian beliau juga menetapkan syarat ini bagi seorang Ahmadi, bahwa dia akan menjauhi fisk dan dosa. Dan fisk atau kefasikan adalah dosa yang sangat besar. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kefasikan, beliau bersabda bahwa orang fasik adalah penghuni neraka.
Dikatakan, ya Rasulullah SAW, siapakah orang-orang fasik itu? Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang yang tidak bersyukur dan ketika mereka ditimpa ujian tidak bersabar. Mereka itulah yang fasik. Dalam hal ini, beliau juga memberikan contoh-contoh tentang wanita. Namun sekarang hal ini tidak hanya terdapat pada wanita saja, tetapi laki-laki juga ada yang berkata-kata dan bersikap fasik. Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan peringatan bahwa doa orang zalim yang fasik tidak diterima. Mengapa? Karena dia lalai terhadap Allah dan Allah Ta'ala pun lalai terhadapnya. Jika seorang anak tidak peduli kepada ayahnya dan menjadi anak yang durhaka, maka ayah tidak akan peduli kepadanya. Lalu mengapa Allah akan peduli? Kemudian beliau juga mengarahkan perhatian kepada menjauhi kezaliman, bahwa jika Anda bergabung dalam baiat saya, maka jauhilah segala jenis kezaliman. Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam menasihati jemaat bersabda, seluruh jemaat saya hendaklah mendengarkan wasiat ini dengan penuh perhatian, bahwa mereka yang masuk dalam jemaat ini dan menjalin hubungan iradah dan murid dengan saya, maksudnya adalah agar mereka mencapai tingkat tertinggi dalam kebaikan perilaku dan keberuntungan, serta takwa, dan tidak ada kerusakan, keburukan, dan perilaku buruk yang mendekat kepada mereka. Mereka hendaklah terikat dengan salat 5 waktu berjamaah, tidak berbohong, tidak menyakiti siapapun dengan lisan, tidak melakukan keburukan apapun, dan tidak membawa dalam hati sedikit pun fikiran tentang keburukan, kezaliman, kerusakan, dan fitnah. Sekarang ini adalah perkara yang sangat besar bahwa bahkan fikiran pun tidak dibawa dalam hati. Maksudnya adalah agar mereka menjauhi segala jenis kemaksiatan dan keburukan, yaitu keburukan-keburukan yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diucapkan, yang tidak layak untuk dilakukan dan dikatakan, menjauhi semua nafsu dan perbuatan yang tidak pada tempatnya, dan menjadi hamba Allah Ta'ala yang berhati suci, tanpa keburukan dan berwatak rendah hati, serta tidak ada racun busuk yang tersisa dalam hati mereka. Maka ini adalah tempat untuk berfikir yang sangat mendalam bagi setiap orang, bahwa apakah kita memikirkan untuk memperbaiki keadaan kita dari sudut pandang ini, dan dengan kedalaman ini, menjauhi khianat juga merupakan salah satu syarat untuk menjadi Ahmadi. Kita telah menjadi Ahmadi, kita juga telah berbaiat, baik yang baru datang maupun yang lama. Kita berbaiat dan berjanji untuk terikat dengan syarat-syarat baiat. Dalam syarat-syarat tersebut terdapat banyak hal yang harus selalu kita letakkan di hadapan kita. Di dalamnya salah satu hal adalah bahwa tidak boleh berkhianat. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda mengenai khianat, salah satu jenis dari meninggalkan keburukan adalah sifat yang disebut amanat dan dianat, yaitu tidak rela menyakiti orang lain dengan menguasai harta orang lain secara jahat dan dengan niat buruk. Artinya, amanat dan dianat adalah tidak menguasai barang milik orang lain secara tidak sah. Maka hendaklah jelas bahwa dianat dan amanat adalah salah satu keadaan alami manusia. Oleh karena itu, seorang bayi yang masih menyusu, yang karena usia mudanya dan kesederhanaan alaminya, dan juga karena usia yang masih kecil belum terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, ia memiliki kebencian yang begitu besar terhadap barang milik orang lain, sehingga air susu wanita lain pun sulit diminumnya. Maka pada anak-anak pun Allah Ta'ala telah meletakkan dalam fitrah mereka hal ini, bahwa tidak boleh berkhianat. Maka ini adalah salah satu perintah dari perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan jika kalian telah masuk dalam baiatku, maka perhatikanlah juga hal ini, bahwa jangan sekali-kali melakukan khianat walau sedikit pun. Menghindari kefasadan juga merupakan hal yang penting bagi seorang Ahmadi. Dan bagi Anda yang disebut Ansar, maka yang paling pertama perlu diperhatikan adalah hal ini, karena Anda harus melakukan perbaikan. Anda telah mengumumkan bahwa kami adalah Ansar, yaitu penolong beliau, yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan penolong hanyalah orang yang mengamalkan semua hal-hal yang telah ia janjikan, bahwa kami akan senantiasa menjadi penolong. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda di suatu tempat mengenai menghindari kefasadan, hendaklah kalian terhadap orang-orang yang meninggalkan kalian dan berpisah dari kalian semata-mata karena kalian telah bergabung dalam jemaat yang didirikan Allah Ta'ala, jangan berbuat kerusuhan atau kerusakan dengan mereka.
Tetapi berdoalah untuk mereka secara gaib, agar Allah Ta'ala memberikan kepada mereka juga basirat dan ma'rifat yang telah Dia berikan kepada kalian dengan karunia-Nya. Kalian tunjukkanlah dengan teladan suci dan tingkah laku kalian bahwa kalian telah memilih jalan yang baik. Perhatikanlah bahwa saya diutus untuk hal ini agar saya memberikan petunjuk kepada kalian berulang-ulang bahwa hindarilah tempat-tempat segala macam kerusakan dan keributan, dan bersabarlah meskipun mendengar makian. Balaslah keburukan dengan kebaikan, dan jika ada seseorang yang siap berbuat kerusakan, maka lebih baik kalian menyingkir dari tempat seperti itu dan menjawab dengan lemah lembut. Maka untuk menunjukkan teladan ini perlu sekali menghindarinya dengan sungguh-sungguh, dan untuk ini kita harus mendoakan para penentang kita juga. Bukan hanya menghindar, tetapi doa juga diperlukan. Kemudian untuk menjadi seorang Ahmadi dan khususnya bagi Anda Ansarullah atau bagi Ahmadi-Ahmadi yang harus melakukan tarbiyat dunia dan melakukan tarbiyat generasi-generasi mereka, sangat penting sekali untuk menghindari segala macam cara-cara pemberontakan. Segala macam pemberontakan tidak boleh ada dalam fitrah kita atau dalam perbuatan kita. Semangat ketaatan harus lebih dari segalanya. Baik itu semangat ketaatan di dalam nizam jemaat maupun masalah ketaatan terhadap hukum pemerintah. Dalam segala keadaan harus ada ketaatan yang sempurna. Melaksanakan semua perintah-perintah tersebut yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak dikuasai oleh gejolak nafsu juga merupakan hal mendasar yang harus dijadikan pedoman oleh seorang Ahmadi. Dan khususnya Anda yang menyatakan bahwa kami adalah penolong Hadrat Masih Maud alaihi salam, kami adalah Ansarullah, Anda harus secara khusus memperhatikan hal-hal ini agar tidak pernah melakukan perbuatan yang menampakkan gejolak nafsu. Lihatlah, evaluasilah, apakah standar-standar ini telah tertanam dalam diri Anda? Jika tidak, maka kita sangat perlu memberikan perhatian ke arah ini. Kemudian, hal yang sangat besar dan mendasar bagi seorang Ahmadi secara khusus adalah salat 5 waktu harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita telah berjanji bahwa karena kita telah masuk dalam baiat, maka kita akan melakukan hal ini. Dan kita yang merupakan Ansar akan secara khusus melakukan hal ini karena kita telah mengumumkan untuk menjadi penolong agar dapat menyampaikan pesan ini kepada dunia dan menyebarkannya, serta dapat melakukan tarbiyat terhadap diri sendiri dan keturunan kita. Demikian pula, bukan hanya 5 salat, tetapi beliau alaihissalam telah bersabda bahwa perhatikanlah juga salat tahajud. Nabi Suci SAW telah bersabda bahwa meninggalkan salat mendekatkan manusia kepada syirik dan kufur. Maka lihatlah, evaluasilah. Jika sebagian orang ditanya, mereka berkata bahwa kami melaksanakan 4 salat, salat yang kelima tidak dilaksanakan. Di hadapan saya sendiri mereka datang dan mengakuinya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda bahwa siapa yang meninggalkan salat, maka ia menjadi dekat dengan kufur dan syirik. Kita harus mengevaluasi apakah dengan meninggalkan salat-salat kita tidak sedang terjerat dalam peringatan Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka ini adalah tempat yang sangat menakutkan. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa pada hari kiamat, hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban dari para hamba adalah salat. Jika perhitungan ini benar, maka ia akan berhasil dan memperoleh keselamatan. Dan jika perhitungan ini buruk, maka ia akan gagal dan merugi. Harapan apa yang telah ditempatkan Hadrat Masih Maud alaihi salam kepada kita dan apa yang beliau inginkan dari kita? Berkenaan dengan hal ini, beliau bersabda, "Wahai kalian semua yang menganggap diri termasuk dalam jemaat saya, di langit kalian akan dihitung sebagai jemaat saya ketika kalian benar-benar melangkah di jalan-jalan takwa. Maka lakukanlah salat 5 waktu kalian dengan rasa takut dan kekhusyuan sedemikian rupa, seolah-olah kalian melihat Allah. Dan sempurnakanlah puasa-puasa kalian dengan kejujuran untuk Allah. Setiap orang yang layak membayar zakat, hendaklah membayar zakat. Dan siapa yang telah diwajibkan untuk berhaji dan tidak ada penghalang, hendaklah melaksanakan haji. Lakukanlah kebaikan dengan menghiasinya dan tinggalkanlah keburukan dengan membencinya.
Ketahuilah dengan yakin bahwa tidak ada amal yang dapat mencapai Allah Ta'ala yang kosong dari takwa. Takwa adalah akar dari setiap kebaikan. Amal yang tidak kehilangan akar ini tidak akan sia-sia. Maka kita harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Ketika memberikan nasihat tentang salat, beliau secara khusus bersabda kepada kita, salat itu apa? Ia adalah doa yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan, disertai tasbih, tahmid, takdis, istighfar, dan salawat. Maka ketika kalian melaksanakan salat, janganlah seperti orang-orang yang lalai, yang dalam doa-doa mereka hanya terikat pada kata-kata Arab saja. Karena salat mereka dan istighfar mereka semuanya adalah ritual-ritual yang tidak memiliki hakikat apapun. Tetapi ketika kalian melaksanakan salat, selain Al-Quran yang merupakan kalam Allah, dan ini harus dibaca, bacalah doa-doa. Dan selain doa-doa maksurah yang merupakan kalam Rasulullah SAW, bacalah juga doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam semua doa-doa kalian yang lain, ucapkanlah juga kata-kata yang penuh permohonan dalam bahasa kalian sendiri, agar timbul keperihan dan rintihan dalam hati kalian. Dengan timbulnya kekhusyuan, kelembutan, maka barulah doa-doa akan terasa nikmat dan barulah doa dapat diterima. Beliau alaihissalam bersabda ketika memberikan nasihat tentang salat, dan Ansarullah khususnya harus memberikan perhatian ke arah ini. Salat adalah suatu hal yang melaluinya langit akan turun kepada hamba. Orang yang menunaikan kewajiban salat berpikir bahwa dirinya telah mati dan ruhnya jatuh bersujud di hadapan singgasana Allah. Rumah yang di dalamnya terdapat salat tidak akan pernah hancur. Maka secara khusus harus ada perhatian ke arah ini. Ada sebagian Ansar yang juga tidak memberikan perhatian terhadap salat sebagaimana mestinya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika pada zaman Nuh ada salat, maka kaum itu tidak akan pernah binasa. Demikian pula sebagaimana yang telah saya katakan, selain salat 5 waktu, beliau juga mengarahkan perhatian kepada salat tahajud, yakni jika kalian telah masuk dalam baiatku, maka perhatikanlah juga salat tahajud. Sekarang berikanlah evaluasi, berapa banyak orang yang telah mencapai usia Ansarullah yang dawa menunaikan salat tahajud. Orang-orang yang berusia di atas 40 tahun seharusnya mengingat Allah Ta'ala, dan mereka harus berusaha untuk menunaikan salat tahajud. Hadrat Bilal radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, kalian harus memperhatikan salat tahajud karena ini adalah cara yang ditempuh oleh orang-orang saleh terdahulu dan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kebiasaan ini mencegah dari dosa-dosa, menghilangkan kejahatan, dan melindungi diri dari penyakit-penyakit jasmani. Tidak hanya melindungi dari penyakit-penyakit rohani, tetapi juga penyakit-penyakit jasmani. Jadi betapa banyak manfaatnya. Manusia yang menunaikan salat tahajud juga terhindar dari dosa-dosa. Adat kebiasaan ini tidak hanya mencegah dari keburukan, tetapi juga menghilangkannya, dan kemudian melindungi manusia dari penyakit-penyakit jasmani. Para dokter dewasa ini juga membuktikan dan mengakui bahwa orang-orang yang bangun pagi-pagi sekali untuk tahajud, resiko serangan jantung pada mereka lebih sedikit. Dan pada waktu pagi, ketika mereka menunaikan salat, kemudian menunaikan salat subuh, lalu melakukan olahraga dan sebagainya, maka kesehatan mereka menjadi lebih baik. Umur memang Allah Ta'ala akan memberikan sebanyak yang telah ditakdirkan olehnya untuk manusia, tetapi setidaknya kehidupan yang dijalani menjadi kehidupan yang sehat. Alhasil, apakah yang di Hadrat Masih Maud alaihissalam inginkan dari kita? Beliau bersabda, jemaat kita hendaknya melazimkan salat tahajud. Yang tidak bisa menunaikan banyak, hendaknya melaksanakan walau hanya 2 rakaat saja. Karena bagaimanapun juga dia akan mendapat kesempatan untuk berdoa. Doa-doa pada waktu itu memiliki pengaruh khusus karena doa-doa itu keluar dengan ketulusan dan semangat yang sejati. Selama belum ada rintihan dan kepedihan hati, bagaimana mungkin seseorang bisa bangun dari tidur nyenyak? Orang yang tidur dengan nyenyak, bagaimana bisa bangun? Ia akan bangun jika ada keperihan. Dan saat ada keperihan, lalu meminta kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun mengabulkan. Jadi, bangun pada waktu itu saja sudah menimbulkan keperihan hati yang menyebabkan timbul keadaan kegelisahan dan rintihan dalam doa. Dan kegelisahan serta rintihan inilah yang menyebabkan diterimanya doa. Untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, hal ini pun sangat diperlukan. Mengenai hal ini, beliau juga bersabda, bangkitlah di malam hari dan berdoalah agar Allah Ta'ala menunjukkan jalannya kepadamu. Beliau memberikan contoh para sahabat Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana keadaan mereka sebelumnya. Tetapi ketika mereka mulai beribadah dan mulai bangun di malam hari, maka mereka lantas sampai ke derajat mana? Dari yang semula di mana?
Maka untuk menjadi Ansarullah, cara ini juga harus ditempuh. Demikian pula harus diberi perhatian pada memanjatkan salawat. Tentang hal ini, saya telah memberikan perhatian khusus juga. Kondisi dunia saat ini juga memerlukan agar kita kembali kepada Allah Ta'ala dan memberikan perhatian khusus terhadap memanjatkan salawat. Allah Ta'ala dalam Al-Quran pun berfirman, कि इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, yakni sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kirimkanlah pula salawat dan salam yang sebanyak-banyaknya kepadanya. Hadrat Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika kalian mendengarkan muazzin mengumandangkan azan, maka kalian juga ulangilah kata-kata yang dia ucapkan, kemudian kirimkanlah salawat kepadaku. Siapa yang mengirimkan salawat kepadaku, maka Allah Ta'ala akan menurunkan 10 kali lipat lebih banyak rahmat kepadanya. Maka berikanlah perhatian khusus terhadap salawat, dan sebagaimana yang saya katakan, dalam kondisi saat ini hendaklah memberikan perhatian khusus terhadap salawat. Hanya dengan inilah kita dapat melewati keadaan-keadaan sulit ini. Dunia saat ini tenggelam dalam berbagai hal dan menuju kehancuran. Dan untuk terhindar dari kehancuran ini juga diperlukan agar kita membaca salawat dan berdoa. Maka Allah Ta'ala akan mendengarkan doa-doa kita. Karena Rasulullah SAW juga bersabda demikian. Hadrat Umar radhiyallahu anhu telah menyampaikan hal ini, yaitu doa terhenti di antara langit dan bumi selama tidak dipanjatkan salawat kepada Nabi SAW, dan tidak ada bagian dari doa itu yang sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, manusia pada hakikatnya adalah hamba, yakni budak. Tugas budak adalah menerima perintah apapun yang diberikan tuannya. Demikian pula, jika kalian ingin memperoleh fadilah atau keistimewaan Rasulullah SAW, maka haruslah kalian menjadi budaknya. Dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yakni katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Di sini yang dimaksud dengan hamba adalah budak, bukan makhluk. Untuk menjadi hamba Rasulullah SAW, diperlukan bahwa kalian memanjatkan salawat kepada beliau dan tidak melanggar perintah-perintahnya. Bacalah salawat dan jangan melanggar perintahnya juga. Jangan sampai setelah membaca salawat lalu tidak mengamalkan perintah-perintah beliau. Jadi, adalah harus mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian salawat yang dibaca ini akan membawa keberkatan yang dengannya doa-doa apapun yang dipanjatkan manusia akan sampai kepada Allah Ta'ala. Kemudian bagi seorang Ahmadi juga diperlukan agar ia melakukan istighfar secara teratur. Saya juga telah mengarahkan perhatian ke hal ini beberapa bulan yang lalu, bahwa kita harus memberikan perhatian khusus ke arah ini. Bersama salawat hendaknya juga membaca istighfar, dan Ansar juga harus menjadi teladan untuk hal ini, bahkan harus melakukan seruan khusus agar tidak hanya Ansar, tetapi setiap rumah juga menanamkan perhatian yang lebih besar terhadap salawat dan istighfar. Rasulullah SAW bersabda, orang yang senantiasa berpegang teguh pada istighfar, yaitu yang terus-menerus melakukan istighfar, Allah Ta'ala akan membuat jalan keluar baginya dari setiap kesempitan dan menciptakan jalan kemudahan baginya dari setiap kesulitan dan memberikan rezeki kepadanya dari jalan-jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ketika seorang meminta kekuatan dari Allah Ta'ala, yaitu beristighfar, maka dengan dukungan Ruhul Kudus, kelemahan mereka dapat teratasi. Artinya, orang-orang yang memohon maghfirat atau pengampunan dari Allah Ta'ala dan beristighfar, kelemahan mereka dapat teratasi dan mereka dapat terhindar dari melakukan dosa. Sebagaimana para nabi dan rasul, Allah terhindar. Dan jika ada orang-orang yang telah melakukan dosa, maka istighfar memberikan manfaat kepadanya, yakni mereka diselamatkan dari akibat-akibat dosa, yaitu dari azab. Karena dengan datangnya cahaya, kegelapan akan sirna. Sementara para pendosa yang tidak beristighfar, yaitu yang tidak meminta maghfirat dari Allah, mereka akan terus mendapat hukuman atas kejahatan-kejahatan mereka. Jadi jika dosa telah terjadi, dan manusia beristighfar dan berjanji untuk masa depan bahwa dirinya tidak akan melakukan dosa, maka Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan membersihkannya dari dosa-dosa. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ada sebagian orang yang sama sekali tidak mengetahui dirinya berdosa.
Ada sebagian yang mengetahui dirinya berdosa. Ada sebagian orang yang mengetahui tentang dosa dan ada sebagian yang tidak mengetahuinya. Mereka sama sekali tidak tahu apakah dosa telah dilakukan atau tidak. Ia terbiasa melakukan dosa sehingga dirinya pun tidak sadar lagi. Oleh karena itu, Allah Ta'ala selalu memerintahkan untuk beristighfar. Orang-orang seperti itu ketika timbul kesadaran, maka hendaklah beristighfar dan melakukannya secara teratur, sehingga dapat menjadi bersih dari dosa-dosa. Beliau bersabda, perintah istighfar adalah agar manusia bersih dari setiap dosa, baik yang zahir maupun yang batin, baik dia mengetahuinya atau tidak. Tangan, kaki, lidah, hidung, telinga, dan mata akan terhindar dari segala jenis dosa dengan melakukan istighfar. Ini tidak hanya mengucapkan istighfar dari mulut saja, tetapi juga ia berusaha menahan dirinya dari keburukan-keburukan. Ketika manusia, karena sebagian orang tidak menyadari, sebagaimana yang telah saya katakan, ketika kesadarannya akan dosa telah hilang, tetapi ketika kesadarannya muncul, maka segera arahkanlah perhatian untuk melakukan istighfar dan melakukan istighfar dari hati yang terdalam. Maka kemudian Allah Ta'ala mendengar istighfarnya dan akan membersihkannya dari dosa-dosa. Kemudian, memuji sanjung Allah Ta'ala juga sangat penting bagi seorang Ahmadi. Orang yang telah membuat ikrar baiat, baginya wajib bahwa dia selalu mengingat Allah Ta'ala. Hadrat Rasulullah SAW secara khusus menekankan hal ini. Beliau bersabda, setiap pekerjaan penting jika dimulai tanpa puji sanjung Allah Ta'ala, maka tetap tidak akan sempurna. Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan nasihat kepada jemaat dengan bersabda, jika kalian menginginkan agar malaikat-malaikat di langit juga memuji kalian, maka kalian terimalah pukulan, namun tetaplah gembira. Biarlah mendengar caci makian dan bersyukurlah. Terimalah kegagalan, namun janganlah kalian memutuskan hubungan. Artinya, janganlah memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalian adalah jemaat terakhir Allah, maka tunjukkanlah amal yang dalam kesempurnaannya berada pada tingkat tertinggi. Setiap orang di antara kalian yang menjadi lemah akan dibuang dari jemaat, seperti halnya benda yang kotor, dan akan mati dalam penyesalan dan tidak akan dapat merusak apapun di sisi Allah. Lihatlah, aku memberikan kabar gembira bahwa Tuhan kalian benar-benar ada. Meskipun semua adalah makhluknya, tetapi Dia memilih orang yang memilihnya. Dia datang kepada orang yang datang kepadanya. Siapa saja yang memuliakannya, maka Dia juga akan memuliakannya. Kalian datanglah kepadanya dengan hati yang lurus dan bersihkanlah lidah, mata, dan telinga kalian. Niscaya Dia akan menerima kalian. Beliau bersabda, untuk ini, kita juga harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan untuk menjaga keimanan kita tetap tegak, kita juga harus berdoa, dan kita juga harus memuji sanjung Allah Ta'ala. Kemudian, bagi seorang Ahmadi, bagi orang yang telah berbaiat, bagi orang yang berupaya menunaikan janji baiat, maka perlu baginya untuk mengkhidmati makhluk dan melindungi mereka dari kesulitan-kesulitan. Bukan hanya tidak menimpakan kesulitan, tetapi melindungi dari kesulitan adalah wajib dan khususnya kepada kaum muslim harus dilindungi dari kesulitan. Keadaan dunia dewasa ini, khususnya dunia muslim juga menuntut hal ini, dan ini harus dilakukan sebagai corak simpati kepada mereka, dan syarat baiat juga menuntut hal ini, yakni kita berdoa untuk mereka agar Allah Ta'ala merahmati mereka, dan Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari kesulitan yang sedang mereka hadapi ini, dan mereka menjadi orang-orang yang berjalan ke arah kebenaran, dan menjadi orang-orang yang mengikuti imam zaman supaya kesulitan duniawi mereka juga berakhir, dan akhirat juga mereka menjadi orang-orang yang bersuka cita di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan kepada hal ini, dan untuk ini harus berdoa. Kemudian, hal berikut ini juga merupakan sifat yang sangat mulia, dan kita juga telah berjanji untuknya, yakni kita akan menerapkan kerendahan hati. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, maka wahai segenap saudara, peganglah prinsip ini dengan kuat, bersikaplah lemah lembut kepada setiap kaum dengan kelemah lembutan, akal akan bertambah, dan dengan kesabaran, fikiran-fikiran yang mendalam akan terlahir. Dan orang yang tidak menerapkan cara ini, ia bukanlah dari jemaatku. Jika ada seseorang dari jemaat kita yang tidak sabar atas maki-makian dan perkataan kasar para penentang, maka dia berhak untuk mencari jalan keluar melalui pengadilan. Tetapi dia adalah pantas bahwa ia membalas kekerasan dengan kekerasan, karena ini akan menimbulkan kerusakan. Inilah wasiat yang telah saya berikan
kepada jemaatku dan saya berlepas diri dari orang semacam itu dan saya mengeluarkan orang-orang yang tidak mengamalkan hal tersebut dari jemaatku. Maka ini adalah hal yang sangat penting. Sebagian orang dengan dalil tabligh menggunakan bahasa yang keras terhadap keberatan-keberatan para penentang. Mereka menggunakan bahasa yang sama seperti yang digunakan oleh para penentang. Dan hal ini juga harus dihindari. Beliau alaihissalam telah melarang hal ini dengan tegas. Sebagian orang yang emosional menulis kepada saya juga bahwa mengapa kita tidak membalas kekerasan dengan kekerasan? Jadi ini bukanlah tugas kita. Tugas kita adalah dengan hikmah, dengan bijaksana, seraya mengharapkan ridha Allah Ta'ala, memberikan jawaban. Yakni memberikan jawaban dengan mengikuti petunjuk ini, sebagaimana telah disabdakan kepada kita oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jika tidak, maka ini bukanlah tabligh. Saat makian dijawab dengan makian, dari pihak kita harus ada kelembutan, harus ada kerendahan hatian. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hal ini, tentang bagaimana cara menumbuhkan kerendahan hati. Beliau alaihissalam bersabda, sebelum azab ilahi datang dan menutup pintu taubat, bertaubatlah. Ketika terhadap hukum dunia saja rasa takut yang begitu besar timbul, maka apa sebabnya manusia tidak takut kepada hukum Allah Ta'ala? Beliau bersabda, setiap orang harus berusaha untuk bangun untuk salat tahajud, dan dalam salat 5 waktu pun hendaklah menambahkan kunut. Setiap orang harus bertaubat dari hal-hal yang membuat Allah murka. Maksud taubat adalah meninggalkan semua kejahatan, keburukan, dan meninggalkan penyebab-penyebab kemurkaannya dengan melakukan perubahan yang sejati dan melangkah maju serta mengambil sikap takwa. Dalam hal ini pun tersedia rahmat Allah. Jadikanlah kebiasaan untuk menjadi sopan, janganlah ada kemarahan, dan gantilah itu dengan sikap tawadhu dan kerendahan hati. Kemudian beliau juga mengarahkan perhatian kepada keridhaan Allah Ta'ala agar menjadi orang yang sepenuhnya setia. Ini juga merupakan syarat untuk menjadi seorang Ahmadi, dan ketika tetap teguh dengan kesetiaan dan memperkuat iman, maka akan menjadi pewaris anugerah-anugerah Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sudah pasti kalian akan diuji dengan berbagai macam kesedihan dan musibah, sebagaimana orang-orang beriman yang sebelum kalian telah diuji. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kalian tersandung. Bumi tidak akan dapat mengganggu kalian jika kalian memiliki hubungan yang kuat dengan langit. Kapanpun kalian merugikan diri sendiri, ini akan terjadi karena tangan kalian sendiri, bukan karena tangan musuh. Jika seluruh kehormatan duniawi kalian hilang, Allah akan memberikan kalian kehormatan abadi di langit. Maka janganlah kalian meninggalkannya. Sudah pasti kalian akan ditimpa kedukaan dan berbagai harapan kalian dirampas. Maka janganlah kalian bersedih hati karena keadaan-keadaan ini, sebab Tuhan kalian telah menguji kalian. Maksudnya, janganlah bersedih hati karena keadaan-keadaan sulit ini, dan melihat apakah kalian teguh di jalannya atau tidak. Sebagian orang yang ada di sini, ada yang kerabat-kerabatnya, orang-orang terkasih mereka berada di Pakistan, atau di tempat-tempat lain di mana mereka, para Ahmadi kita, mengalami kesulitan-kesulitan. Beliau alaihissalam bersabda, janganlah bersedih hati karena hal-hal ini, berpeganglah pada tali Allah, berpegang teguhlah pada talinya, maka insya Allah Ta'ala kalian tidak akan pernah binasa. Dan nasihat ini juga untuk para Ahmadi di Pakistan, dan nasihat ini juga untuk Anda sekalian. Maka untuk memenuhi kewajiban menjadi Ansarullah, hal ini harus selalu diingat bahwa beliau alaihissalam telah bersabda, untuk mengikuti jejak langkahku, maka kalian harus melalui kesulitan-kesulitan ini. Lalu jika kalian menunjukkan kesetiaan yang sempurna dan keteguhan, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan apapun kepada kalian. Allah Ta'ala akan memberikan kalian pahala atas hal itu. Beliau alaihissalam telah bersabda, kita harus meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan untuk itu diperlukan keikhlasan, kejujuran, dan kesetiaan, bukan sekedar semangat tinggi. Sementara usaha kita terbatas pada pembicaraan dan perdebatan saja. Janganlah hanya kita berbicara, kita harus menunjukkan kesetiaan. Ketika kita meraih keridhaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala juga akan memberikan keberkatan dan membuka pintu-pintu karunia dan rahmatnya. Kemudian beliau alaihissalam juga mengarahkan perhatian untuk menjauhi hawa nafsu, karena ini juga merupakan syarat dasar bagi seorang Ahmadi. Jika kalian telah melakukan baiat, maka hal ini juga harus dijalankan, yakni kalian akan selalu menjauhkan diri dari adat kebiasaan buruk dan menuruti hawa nafsu, serta menerima sepenuhnya pemerintahan Al-Quran atas diri kalian. Jadi, menjauhkan diri dari hawa nafsu adalah suatu keharusan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, menahan hawa nafsu inilah yang disebut fana fillah. Dan dengan meraih keridhaan Allah Ta'ala melalui hal ini, seseorang dapat mencapai kedudukan surga di dunia ini juga.
maka adalah suatu keharusan, yakni kita memperbaiki keadaan-keadaan kita, menjauhkan diri dari menuruti hawa nafsu. Keinginan-keinginan dunia masa kini, menuruti hawa nafsu, telah melingkupi setiap orang, baik yang tua maupun yang muda, dan menjauhkan diri dari hal ini sangatlah penting, dan Ansarullah harus menjalankan peran utama untuk hal ini. Janganlah tertuju pada keinginan duniawi, melainkan dahulukanlah selalu kepentingan agama, dan berusahalah berjalan di atas ketakwaan. Jika kita melakukan hal ini, maka insya Allah Ta'ala kita akan menjadi orang-orang yang tidak hanya memperbaiki diri kita sendiri, tetapi juga akan memperbaiki generasi kita. Bahkan lebih dari itu, akan memperbaiki masyarakat dan dunia juga. Ini adalah beberapa hal yang telah saya sampaikan secara ringkas mengenai syarat-syarat baiat, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang perlu difahami dan diamalkan. Hal ini harus dipelajari dari waktu ke waktu, harus direnungkan terus-menerus, khususnya oleh Ansar, agar mereka mendapat kemudahan dalam mendidik generasi mereka. Semoga Allah telah memberikan taufik untuk hal ini dan memberikan taufik kepada setiap Ansar untuk menjadi Ansarullah yang sejati, dan semoga slogan Nahnu Ansarullah yang Anda sekalian serukan itu benar-benar menjadi slogan yang merupakan slogan orang-orang yang akan menyelesaikan misi Harun Masih Maud alaihissalam. Dan untuk hal ini semoga setiap anggota Majelis Ansarullah menjadi wujud yang bermanfaat bagi jemaat, dan juga menjadi orang yang menjaga generasi-generasinya agar jemaat tetap berjalan di jalan-jalan kemajuan. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua untuk hal ini. Mari kita berdoa. Amin. नाराए तकबीर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ये इनकी हाजिरी Tentang kehadiran, baiklah kehadiran mereka sudah diberitahukan oleh Sadr Sahib. Kehadiran Ansar Kanada adalah 3.848. Ada 700 orang lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Tahun ini kehadiran Lajnah dan Nasirat adalah 8.244. Laporan kehadiran dari Burkina Faso belum datang. Berapa yang di sini? 8.000? Ada yang mau membaca tarana? Tidak akan membacakan tarana? Ansar tidak keberatan kan? चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह